Ada juga mungkin yang bunuh diri, yang jatuh dari ini, beberapa ada yang meninggal di kolam renang. Kata orang sih di situ katanya banyak penunggunya, macem-macem lah. Ada deh tamu gitu pernah datang, katanya sih pernah lihat di rumahku gitu, kayak yang serem gitu. Hunian di lokasi strategis dengan harga terjangkau menggiurkan memang. Apalagi bila bangunannya luas dan beragam fasilitas yang ditawarkan cukup lengkap. Tapi bagaimana jika hunian tersebut jadi saksi bisu kisah-kisah kematian hingga diisukan berhantu? Saya di Kalibata City mulai 2013. Kalau kasus-kasus yang terkenal mungkin yang pembunuhan Holly ya. Waktu itu kasus pembunuhan Holly itu yang terkenal, jadi kan sampai diekspos nasional itu di Tower Ebony waktu itu. Sempat jadi heboh juga gitu kan. Ada juga mungkin yang bunuh diri, yang jatuh dari ini, beberapa ada yang meninggal di kolam renang. Ada juga yang meninggal karena sakit di unit misalnya baru 2 hari baru ketemu. Itu untuk kasus-kasus yang itu rata-rata biasanya diredam, nggak banyak beritanya keluar gitu. Tapi ya buat kita juga, buat apa sih gitu kan diekspos gitu kan. Iya emang di Tower Ebony betul, cuma kan itu udah dulu banget gitu. Ya 2013an lah, setelah itu alhamdulillah aman. Oh iya kalau nggak salah sekarang juga udah ada yang nempatin kok yang di bekasnya Holly itu tuh. Apalagi udah udah maju ya mbak, orang-orang udah nggak percaya gitu-gituan gitu loh. Kisah horor yang melekat pada sebuah hunian yang dijual mungkin membuat beberapa calon pembeli berpikir 2 kali untuk membelinya. Tapi ada juga yang tak ambil pusing selama hunian tersebut sesuai kriteria yang dibutuhkan. Millennials adalah generasi yang paling susah beli properti zaman sekarang. Ya kalau misalnya tiba-tiba dapetnya murah, masuk akal, advantage-nya banyak ke aku, pasti aku akan mempertimbangkan. Kalau ditawarin properti yang berhantu, tapi harganya murah, tergantung lokasinya di mana. Kalau lokasinya di pusat Jakarta, apalagi aku beraktivitas di pusat Jakarta ya, pasti aku akan mikir-mikir sih, maksudnya kayak lumayan lah ya, apalagi sekarang susah banget tuh ya beli properti di Jakarta dengan harga yang terjangkau. Rumahku yang sekarang, dulu kalau orang pernah ada deh tamu gitu pernah datang, katanya sih pernah lihat di rumahku gitu, kayak yang serem gitu. Aku sih maksudnya ya udahlah ya, berdoa aja. Lagian kalau misalnya mau digangguin juga kayak di mana aja bisa digangguin sih, maksudnya digangguin setan. Di tengah jalan juga bisa digangguin setan gitu. Jadi kayak not really matter sih. Untuk tempat-tempat yang horor, misteri, kayak rumah yang bekas pembunuhan gitu, terus rumah yang dipakai bekas bunuh diri, itu kan identiknya horor segala macam. Kalau buat saya pribadi sih gak ada masalah, toh ya kita udah beda alam, mungkin mereka juga gak akan ganggu gitu. Cuman kalau misalkan lokasinya strategis, ada di tengah kota, terus tempatnya juga enak, terjangkau, tapi si rumahnya atau si lokasinya itu misalkan banyak yang bilang angker, buat saya sih nggak masalah. Saya akan tetap membeli bangunan-bangunan atau nggak rumah yang memang katanya horor lah segala macam gitu, asal memang tidak ada tambahan budget untuk ngebangun lagi rumah tersebut gitu. Bagi orang-orang yang menggunakan indekos atau menyewa kontrakan, apakah isu-isu mistis jadi pertimbangan dalam memilih tempat tinggal? Dari sebelum masuk udah dikasih tahu kayak, lo ngapain ngekos di sana? Itu kan ada kuntilanaknya. Sebenarnya percaya, tapi karena bukan orang yang sensitif kali ya, terus kayak ya udahlah, paling juga nggak akan pernah ngerasain, lebih kayak gitu sih. Kalau isu-isu itu sih ya salah satunya juga bakal jadi pertimbangan juga sih. Ya kita ingin tinggal itu kan di suatu hal yang memang tentram lah, nggak ada apa-apa sih harapannya kayak gitu kan. Kalau udah sampai yang menyentuh fisik kita pasti akan nggak betah. Sejauh ini sih kalau hantu-hantuan nggak ada ya, cuman ya kalaupun ada saya pribadi kurang terlalu percaya sih. Itu sudah menyangkut kenyamanan ketika lagi di rumah itu. Ketika gue udah gak nyaman, terus kayak ternyata ada cerita kayak gitu, ya gue ngapain tinggal di situ gitu. Kisah mistis tak hanya lekat pada hunian warga, tapi juga pada gedung maupun perkantoran, seperti Gedung Dandels.
Menurut orang-orang sekitar, gedung bersejarah yang jadi aset negara ini menyimpan kisah misteri. Daendels mulai dibangun pada Maret 1809 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels. Pada tahun 1950, Daendels digunakan sebagai kantor Kementerian Keuangan RI. Namun kini, gedung ini sepi, seperti tak terurus. Suasana sih kalau dari luar sih ya kelihatan mencekam ya. Karena pada saat itu PNS itu kan pulangnya jam 4. Suasana menyeramkan tuh nggak kelihatan. Kalau malam ya saya walau alam. Kata orang sih di situ katanya banyak penunggunya. Lembaga Manajemen Aset Negara atau Elman yang berada di bawah Kementerian Keuangan rencananya akan merenovasi gedung ini. Wacananya sudah sejak 2013 yang lalu. Menurut saya isu apa makhluk itu isu individu, orang peka apa enggak. Kita harus hati-hati ya. Itu gedung nilai sejarahnya sangat tinggi. Saya yakin Ibu Menteri Keuangan juga dalam hal ini akan menggandeng pihak-pihak ya yang dalam hal ini expert di bidangnya untuk bisa mengoptimalkan gedung Daendels ini. Lalu bagaimana konsultan properti melihat bisnis properti atau rumah berhantu di Indonesia? Orang Indonesia kan cukup percaya sama yang namanya supernatural ya. Tapi kalau misalnya mungkin properti-properti yang nilainya masih terjangkau dan lokasinya juga cukup baik, mungkin tidak terlalu jadi masalah sih. Ya mungkin nanti minta ada orang yang bisa menangkal atau mengusirnya atau bersihkan, terus mereka akan tinggal lagi. Isu-isu mistis biasanya jadi perhatian mereka yang membeli properti untuk dijual kembali. Khawatir dong uangnya nanti malah mengendap, nggak bisa liquid ya. Kalau kita bicara properti yang udah kelas atas sekali, yang orang-orang tuh yang memang punya uang dan beli rumah tuh karena status, biasanya nggak mau. Kalau kalian pilih yang mana? Tak masalah dengan hunian yang katanya berhantu asal murah, atau rela merogoh kocek lebih mahal yang penting tak berurusan dengan hal-hal mistis.